Oke, kali ini aku mau ngajak kamu masuk ke sebuah cerita. Sebuah kisah yang mungkin sederhana, tapi punya makna yang dalam. Judulnya Gema Malam Hujan. Coba deh bayangin sejenak, suara hujan yang lagi deres-deresnya, bunyinya itu loh khas banget, nabrak-nabrak atap sama jalanan aspal. Terus kecium bau tanah basah, lampu-lampu jalan kelihatan buyar karena pantulan genangan air. Suasananya sepi, syahdu. Nah, di tengah malam yang kayak gini, cerita kita dimulai. Tokoh utama kita, sebut saja namanya Budi, baru aja pulang kerja. Pundaknya rasanya berat banget, bukan cuma karena tas, tapi ya beban hidup. Gajinya, rasanya cuma numpang lewat aja tiap bulan. Udah gitu, ibu kos udah mulai ngindir-ngindir soal kontrakan. Rasanya tuh kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Nah, pas lagi jalan sambil ngelamun, tiba-tiba matanya nangkap sosok di kejauhan. Seorang bapak tua berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang cahayanya remang-remang. Bajunya basah kuyup, badannya kelihatan agak menggigil nahan dingin. Tatapannya kosong ngeliatin jalanan yang sepi. Entah kenapa, pemandangan itu bikin langkah Budi jadi pelan. Di momen itulah terjadi perang batin di dalam dirinya. Logikanya langsung teriak, "Weh, duit lo sendiri aja ngepas, gimana mau nolongin orang?" Tapi di sisi lain hati nuraninya bisik-bisik. Pertanyaannya jadi gini, pas kita lagi ngerasa paling susah, apa itu artinya kita juga otomatis kehilangan rasa peduli? Jujur, awalnya dia ragu banget. Otaknya terus nyari-nyari alasan buat jalan terus aja, pura-pura nggak lihat. Tapi hatinya nggak bisa bohong. Akhirnya, keputusan itu dibuat dalam diam. Langkahnya yang tadinya ragu-ragu makin pelan, dan akhirnya berhenti. Malam itu, dia memilih untuk peduli. Budi nyamperin bapak itu, nanya pelan-pelan, "Kenapa, Pak?" Jawabannya sederhana tapi bikin nyesek. Dompetnya hilang, nggak ada uang sepeser pun. Dia bahkan bingung mau pulang naik apa. Bener-bener tersesat sendirian di tengah kota yang lagi diguyur hujan. Terus apa yang Budi lakuin? Bukan sesuatu yang heboh kok. Dia cuma ngajak si bapak neduh di warung kopi pinggir jalan. Mesenin teh manis anget sama nasi bungkus. Pas hujan agak reda, dia nemenin nunggu angkot yang bener. Terus nyelipin sisa uang terakhir di sakunya ke tangan si bapak. Pas angkotnya mau jalan, si bapak tua itu natap Budi dan bilang pelan, "Kebaikanmu tidak akan sia-sia, Nak." Kalimatnya tulus banget. Waktu itu Budi cuma senyum aja, nggak kepikiran sama sekali kalau kata-kata itu adalah benih yang bakal tumbuh bertahun-tahun kemudian. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Tahun demi tahun lewat. Kejadian malam hujan itu udah jadi kenangan yang samar-samar, hampir terlupakan. Di tengah kesibukan Budi berjuang buat hidup. Sampai suatu pagi, ada telepon masuk. Panggilan wawancara kerja. Kesempatan ini rasanya kayak mimpi. Sebuah perusahaan gede di gedung pencakar langit yang megah. Budi datang pakai kemeja terbaiknya, bawa segunung harapan meskipun hatinya deg-degan. Dia sama sekali nggak tahu kalau langkahnya masuk ke gedung itu bakal ngebawa dia kembali ke masa lalu. Ruangan interviewnya dingin, sepi. Di depan Budi, di balik meja kayu yang besar, duduk seorang bapak yang ngeliatin dia sambil senyum hangat. Mukanya kok kayak kenal ya? Familiar banget. Memorinya langsung muter kenceng. Nyoba nyari-nyari di mana dia pernah lihat wajah itu. Dan semua kebingungan itu langsung hilang pas pria di hadapannya itu bicara. Suaranya tenang, berwibawa, dan kalimat yang keluar dari mulutnya bikin dunia Budi seakan berhenti berputar. Akhirnya kita bertemu lagi. Bisa bayangin nggak? Ternyata bapak tua yang dia tolong di bawah hujan malam itu, yang dia kasih teh anget dan sisa uangnya, adalah pemilik perusahaan raksasa tempat dia melamar kerja hari ini. Luar biasa. Bapak itu lalu menjelaskan, pekerjaan itu dia berikan bukan karena utang budi. Saya mencari karakter, katanya. Saya percaya pada orang yang hatinya tetap memilih untuk berbuat baik, bahkan saat hidupnya sendiri sedang dihimpit kesulitan. Itulah ujian karakter yang sesungguhnya. Hari itu bukan cuma soal dapat pekerjaan. Bukan. Hari itu adalah sebuah jawaban. Bukti nyata bahwa kebaikan yang tulus, yang dilakuin tanpa pamrih, dan bahkan hampir dilupain, ternyata punya gema yang bisa melintasi waktu dan mengubah nasib. Hidup Budi benar-benar berubah total. Dan inilah inti dari cerita kita. Sebuah kebenaran yang indah, bahwa kebaikan sekecil apapun itu, entah itu segelas teh, uang receh, atau payung yang kita pinjamkan,
itu nggak akan pernah hilang. Kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, seringnya lewat cara yang nggak pernah kita sangka-sangka. Nah, setelah dengerin cerita ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kita nggak pernah tahu benih kebaikan mana yang kita tanam hari ini yang bakal tumbuh jadi pohon rindang di masa depan kita. Jadi, kebaikan kecil apa yang akan kamu tabur hari ini?